Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 pada buku paket halaman 17 sampai 30. Di awal pembelajaran, kita disodorkan sebuah bacaan tentang bawang merah dan penulisan suatu bilangan dan juga sebuah bacaan tentang nanas dan penulisan suatu bilangan juga. Nah, dari kedua bacaan tersebut, kita akan menemukan suatu bilangan ribuan ataupun jutaan. Dan dalam penulisan angka tersebut dipisah dengan tanda titik di setiap 3 digit angka paling belakang. Tanda titik ini disebut tanda pisah angka. Sebagai contoh, di halaman 19 disajikan sebuah bilangan 1.432.321. Kalau kita uraikan, maka 3 digit paling belakang merupakan kelompok dasar yaitu 1 sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai ratusan. Sedangkan 3 digit berikutnya termasuk kelompok ribuan, di mana angka 2 sebagai satuan ribuan atau bisa kita sebut ribuan, angka 3 sebagai puluhan ribu, angka 4 sebagai ratusan ribu. Sedangkan digit berikutnya tergolong kelompok jutaan, di mana angka 1 sebagai satuan jutaan atau jutaan. Di halaman 19, kita akan diberikan soal hingga halaman 21. Soal pertama, kita diminta untuk menjumlahkan bilangan 10 juta ditambah 2 juta ditambah 300 ribu ditambah 20 ribu ditambah 3 ribu ditambah 400 ditambah 70 ditambah 2 sama dengan berapa. Maka kita bisa kerjakan dengan cara disusun rata kanan dan hasilnya adalah 12.323.472, di mana di setiap 3 digit dari belakang kita pisah dengan tanda titik. Kemudian di soal nomor 2 kita diminta untuk menulis bilangan dari 4.256.078. Maka jawabannya adalah 4.256.078. Kemudian soal nomor 3 kita diminta untuk menulis 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka dan diminta untuk mengurutkannya. Misalnya di sini Pak GS tulis bilangannya adalah 1.098.657. Kemudian bilangan berikutnya ada 3.456.231. Bilangan berikutnya ada 6.123.145 dan seterusnya. Nah, bilangan di atas sudah Pak GS urutkan dari yang terkecil. Untuk mengurutkan bilangan, lihatlah kelompok digit paling depan setelah disusun rata kanan. Kita bisa membedakan mana bilangan yang lebih kecil atau yang lebih besar. Nah, kalian bisa buat bilangan yang berbeda dari Pak GS di soal nomor 3 ini. Kemudian untuk soal nomor 4 dan nomor 5 coba dikerjakan sendiri. Apabila mengalami kesulitan bisa didiskusikan dengan teman atau bisa ditanyakan dengan gurunya. Kemudian di halaman 21 kita disajikan sebuah tabel hasil produksi buah. Nah, tugas kalian adalah mengurutkannya. Mudah bukan? Cukup lihat digit angka paling depan di kelompok yang sama atau digit angka paling depan setelah kita susun rata kanan. Nah, tugas berikutnya di halaman 22 sangat simpel. Cukup menulis 5 bilangan jutaan sesuai dengan keinginan kalian. Bilangan jutaan memiliki 7 digit angka. Contohnya misalnya 5.483.129 dan seterusnya. Berikutnya di halaman 22 kita disajikan sebuah bacaan mengenai persahabatan Edo dan kawan-kawan, di mana diceritakan Edo yang sedang sakit kemudian teman-temannya menjenguk serta membuatkannya wedang jahe untuk Edo. Kemudian kita diminta untuk menulis pendapat kita mengenai sikap teman-teman Edo tersebut berdasarkan
pengamalan sila keberapa? Ya, menurut Pak GS, sikap teman-teman itu mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu menunjukkan sikap solidaritas antar sesama manusia, perhatian, dan saling membantu dengan senang hati. Nah, jika kalian menemukan tambahan pengamalan sila, misalnya pengamalan sila pertama atau ketiga, silakan kalian tulis sendiri ya. Di halaman 24, kalian akan diminta untuk memberikan contoh pengamalan sila pertama dan pengamalan sila kedua. Tuliskan minimal 3 hal. Diskusikan dengan teman dan orang tua kalian ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa presentasikan. Usahakan jawaban kalian tidak sama dengan contoh di halaman 24 bawah. Selanjutnya, di halaman 25 dan 26 disajikan beberapa gambar dan kalian diminta untuk memilah mana yang termasuk pengamalan sila pertama dan kedua di tabel halaman 26. Misal, gambar nomor 1 dan nomor 2 setelah saya amati itu termasuk pengamalan sila yang pertama. Maka di sini saya tulis gambar nomor 1, gambar nomor 2 di tabel sila pertama. Dan setelah saya amati juga, ternyata gambar nomor 4 dan nomor 5 ini termasuk pengamalan sila kedua. Makanya saya tulis di tabel di pengamalan sila kedua. Untuk sisa gambarnya silakan kalian amati dan kelompokkan termasuk pengamalan sila pertama atau sila kedua. Di halaman 27, kalian akan diminta untuk memberikan 3 contoh pengamalan sila pertama dan bagaimana menerapkannya serta 3 contoh pengamalan sila kedua dan bagaimana cara menerapkannya. Sebagai contoh, di sini Pak GS contohkan contoh pengamalan sila pertama yaitu saling menghormati meski berbeda agama. Penerapannya, kita tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Yang kedua, untuk pengamalan sila kedua, misalnya tidak membeda-bedakan derajat manusia satu dengan yang lainnya. Penerapannya tidak melakukan pembulian terhadap teman. Nah, untuk sisanya kalian kerjakan ya. Berikutnya di halaman 28 kita akan membahas tentang patung. Di sini kita diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Patung tersebut sangat indah ya. Patung merupakan suatu seni kerajinan yang memiliki unsur tradisional juga ada yang memiliki unsur modern. Ini penjelasan dari Pak GS. Untuk penjelasan dari kalian jika berbeda boleh ditulis di situ. Untuk nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan? Keterampilan yang diperlukan adalah memahat, menggambar, modeling, dan merakit. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara membuat patung? Cara membuat patung bisa diukir, dipahat, dirakit, atau dibentuk. Nah, jika kalian punya pendapat sendiri, silakan dijawab dan ditulis. Terakhir, di pembelajaran 2 ini, kalian akan ditunjukkan bagaimana cara membuat adonan plastisin. Kalian bisa praktekkan dengan saudara ataupun orang tua di rumah ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan Pak GS.